Islam di Pulau Dewata, kampung kuno Muslim Bali yang tersembunyi. Apa yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata Bali? Yap, apalagi kalau bukan pantai dan pemandangan alam yang indah, tujuan wisata, hingga kehidupan masyarakat Hindu sebagai mayoritas di sana. Tapi tidak hanya itu, Pulau Dewata juga syarat akan tali persaudaraan antar umat beragama. Sebagai contoh, saat perayaan Idul Fitri oleh umat Islam, masyarakat yang tak merayakan akan membantu tertibnya pelaksanaan ibadah. Sementara setelah perayaan Nyepi, umat Muslim biasanya mengantarkan makanan sebagai ungkapan ikut berbahagia menyambut hari kemenangan. Meski dikenal dengan julukan Pulau Seribu Pura, nyatanya Bali juga memiliki beberapa kampung Islam yang jadi bukti keragaman dan toleransi beragama, serta kehidupan bertetangga yang rukun juga harmonis. Jadi, kampung mana saja kah yang dimaksud? Berikut daftarnya untuk kamu. Kampung Kecicang Islam Karangasem. Penyebaran Islam ke Pulau Bali tidak terlepas dari keberhasilan Kerajaan Karangasem menaklukkan Pulau Lombok pada tahun 1692. Terhitung sejak saat itu, Raja Karangasem yaitu anak agung Anglurah Ketut Karangasem membuat kebijakan membawa orang Muslim dari Lombok masuk ke Karangasem. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu jejak perkembangan Islam di sana. Sebab umat Muslim yang dimaksud kemudian membentuk perkampungan yang sekarang ini dikenal sebagai Kampung Kecicang Islam. Kampung Kecicang Islam sendiri berada di kawasan Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bembadem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kampung ini berbatasan dengan Banjang Kecicang Bali, Banjar Triwangsa, juga Banjar Subagan. Adapun nama Kecicang diketahui diambil dari nama bunga berwarna putih yang biasa dimasak oleh masyarakat setempat. Sementara nama Islam di belakangnya bertujuan untuk membedakan antara Banjar Dinas Kecicang Islam dengan Banjar Dinas Kecicang Bali. Salah satu jejak penyebaran Islam di sana tercermin lewat Masjid Baitur Rahman yang sudah berdiri sejak abad ke-17. Masjid tersebut setinggi 3 lantai dan terus dipercantik setiap tahunnya. Nuansa Islami pun amat kental di kampung yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang dan petani itu. Mereka menjalani tradisi keagamaan seperti tahlilan, ziarah, dan selamatan. Selain itu, ada kesenian tari rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali di Kecicang Islam dan Timur Tengah. Kampung Loloan Jembrana. Kampung Loloan terletak di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Berjarak 90 km dari pusat kota Denpasar, kampung ini ternyata dikenal sebagai wilayah dengan masyarakat Muslim terbesar di Bali. Karena itu, sangat mudah bagi wisatawan menemukan tempat makan halal, murah meriah, bahkan tempat ini selalu ramai saat bulan puasa. Kerukunan umat Islam dan Hindu di kampung ini pun terkenal sangat kuat. Menurut sejarawan Eka Sabara, asal-usul Kampung Loloan terbentuk tahun 1669 dan bermula dari kedatangan pasukan Bugis. Ditandai dengan orang-orang Muslim yang berlabuh di Sungai Ijo Gading yang mana saat itu bernama Kampung Bajo. Pada awalnya, mereka tinggal di kampung tersebut dan menyebar ke utara dengan menyusuri sungai. Namun atas izin penguasa Jembrana yang beragama Hindu, I Gusti Arya Pancoran, kelompok Bugis ini diizinkan menempati daerah Loloan yang dulu bernama Tibu Bunter. Seorang ulama asal Melayu, Buyut Lebay, juga membantu penyebaran agama Islam di Bali. Sehingga tidak heran jika penggunaan bahasa Bugis dan Melayu di Kampung Loloan masih sering terdengar hingga saat ini. Di kampung ini juga tersimpan musyaf Al-Quran berusia 430 tahun yang ditulis tangan oleh Tuan Guru Ham Muhammad. Selain itu, juga terdapat prasasti Encik Yakub, ikrar wakaf yang ditulis di atas sebuah papan dan dibuat pada tahun 1268 Hijriah. Kampung Gel-Gel Klungkung. Selanjutnya ada Kampung Gel-Gel yang dikenal sebagai kampung Muslim tertua di Bali dan sudah ada sejak awal abad ke-14. Di kampung ini terdapat sebuah masjid tertua di Bali, yakni Nurul Huda yang dibangun oleh pengawal Muslim yang mengiringi Dalem Watu Renggong sepulang dari Majapahit. Yah, pasukan Majapahit beragama Muslim yang mengantar pulang Raja Gel-Gel Ketut Dalem Klesir menjadi penghuni pertama kampung ini. Soal toleransi, jangan ditanya. Kerukunan umat beragama di sana bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Apalagi tak jauh dari lokasi masjid terdapat pura kawitan pusat Pasek Gel-Gel dalam Siwa Gaduh.
warga kampung Gel-Gel juga punya tradisi ngejot atau saling berkirim makanan untuk memperingati hari raya keagamaan. Misalnya, umat Islam mengirim makanan yang tidak mengandung daging sapi untuk umat Hindu. Sebaliknya, umat Hindu juga akan mengirim makanan halal kepada mereka yang Muslim. Selain itu, ketika umat Hindu memperingati Nyepi, warga yang beragama Islam akan membantu tugas pecalang dalam mengamankan wilayah. Sedangkan ketika umat Muslim menggelar sholat Id, maka umat Hindulah yang akan membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi sholat. Kampung Pegayaman Buleleng. Desa Pegayaman terletak di Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Kemenangan penguasa Singaraja dalam catatan sejarah Babat Buleleng disebut sebagai faktor yang melatar belakangi kawasan ini menjadi kampung Muslim. Pada masa pemerintahan Ki Barak Panji Sakti, ia pernah membantu kerajaan Mataram. Atas jasanya itu, ia kemudian mendapat hadiah 100 prajurit dan seekor gajah. Nah, 100 orang itulah yang kemudian menjadi kelompok Islam pertama di Bali Utara, alias menjadi cikal bakal terbentuknya komunitas Muslim di kampung Pegayaman. Faktanya, akulturasi budaya Bali, agama Hindu dan Islam juga sangat kental di kampung ini. Sebagaimana ditemukan dalam kesenian Burde dan Sokok Base. Burde merupakan kesenian yang memadukan lantunan solawat, seni tabuh, dan tari Pegayaman yang nada dan tariannya mirip seni tradisional Bali. Sedangkan Sokok Base adalah gabungan daun sirih, kembang, buah dan telur yang dirangkai pada batang pisang mirip pajegan dalam upacara di pura. Masyarakatnya pun memiliki perpaduan nama Islam dan Bali. Seperti contohnya, Ketut Abdul Karim, Nyoman Abdurrahman, dan semacamnya. Tidak hanya itu, hubungan antara umat Muslim di Hindu yang telah terjalin sejak abad ke-17 membuat toleransi antar umat beragama di kampung ini sangat erat. Saat Nyepi, Galungan, dan Kuningan, masyarakat Muslim akan membantu membuat ogoh-ogoh dan ikut menghentikan aktivitas saat Nyepi. Umat Hindu juga akan ikut megibung saat berbuka puasa dan turut mengirim makanan halal pada umat Muslim ketika Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kampung Jawa Denpasar. Terakhir ada komunitas Muslim terbesar di Pulau Dewata yang terletak di Dusun Wanasari, Daun Puri Kaja, Jalan Ahmad Yani, Denpasar, Bali. Keberadaan Kampung Jawa Denpasar selalu dihubungkan dengan peristiwa Perang Puputan Badung tahun 1906. Yakni perang besar yang melibatkan pasukan kerajaan Badung melawan Belanda. Konon, kampung ini dulunya merupakan domisili prajurit Jawa yang berjuang bersama pejuang Bali melawan penjajah pada perang Puputan Badung. Menariknya, meski disebut sebagai kampung Jawa, mayoritas penduduk di wilayah tersebut berasal dari Pulau Madura. Sebelumnya, kampung Jawa berlokasi tak jauh dari Pasar Badung. Namun pada tahun 1907, lokasinya dipindahkan ke dua tempat, yakni Kampung Jawa Pemecutan dan Kampung Jawa. Kampung Jawa Pemecutan berada tidak jauh dari Pura Pemecutan. Sementara Kampung Jawa merupakan wilayah yang saat ini begitu populer dan ramai pengunjung saat bulan puasa. Kampung Jawa Denpasar memiliki sebuah masjid utama, yakni Masjid Baitur Rahman yang didirikan sejak tahun 1926. Masjid ini menjadi simbol toleransi beragama masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Itulah tadi daftar pemukiman Islam yang juga memperlihatkan tingginya toleransi yang berhasil diwujudkan oleh masyarakat Bali.